Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai perhitungan harga pokok penjualan atau dalam istilah akuntansi adalah cost of goods sold. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai pencatatan menggunakan perpetual. Nah, di perpetual ini ada akun baru yang baru kalian lihat, yaitu adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai lebih dalam lagi harga pokok penjualan dan bagaimana cara perhitungan untuk harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini baik menggunakan sistem periodik maupun perpetual itu harus ada perhitungannya. Namun yang membedakan adalah untuk menggunakan periodik, perhitungan harga pokok penjualan ini dilakukan di akhir periode. Karena di akhir periode baru dilakukannya perhitungan secara fisik untuk persediaan barang dagangan, maka dari itu juga dihitunglah harga pokok penjualan pada akhir periode. Namun, untuk perpetual, harga pokok penjualan dihitung selalu pada saat terjadinya transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagangan. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari harga pokok penjualan. Nah, pengertiannya adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Jadi, maksudnya adalah perusahaan untuk pembuatan produk atau jasa itu pasti mengeluarkan biaya. Biaya-biaya yang dikeluarkan adalah tenaga kerjanya, lalu bahan-bahannya untuk pembuatan produknya, dan biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya tidak langsung. Ini pengertian untuk perusahaan yang manufaktur atau pembuatan produk dan juga untuk jasa. Namun untuk perusahaan dagang karena tidak ada pembuatan produknya, karena mengambil dari supplier, maka harga pokok penjualan itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang dagangan atau istilah lainnya adalah harga beli. Tetapi ada perbedaan mengenai harga beli dan juga harga pokok penjualan. Maksudnya itu pembelian dengan harga pokok penjualan. Jadi harga pokok penjualan itu kan sama dengan harga beli, tapi berbeda dengan pembelian. Jadi kalau pembelian itu adalah memang menggunakan harga beli namun untuk barang yang masih ada atau belum terjual. Nah, bisa dikatakan sebagai harga pokok penjualan harga beli tersebut ketika barang tersebut sudah berhasil terjual. Jadi bisa bedakan ya. Kalau pembelian itu barang dagangannya masih ada, namun akan berubah menjadi harga pokok penjualan ketika barang dagangan tersebut sudah terjual, namun menggunakan harga beli. Jadi harga pokok penjualan itu bisa juga dikatakan sebagai harga beli bagi barang yang sudah terjual. Yang selanjutnya, setelah mengetahui apa itu harga pokok penjualan, maka selanjutnya adalah bagaimana perhitungan untuk harga pokok penjualan. Jadi ini ada beberapa metode untuk perhitungan harga pokok penjualan. Nah, untuk yang menggunakan pencatatan sistem periodik, metode perhitungan harga pokok penjualan itu ada 5. Yang pertama, identifikasi khusus. Lalu yang kedua ada first in first out atau disingkat dengan FIFO. Yang ketiga ada last in first out atau disingkat dengan LIFO. Yang keempat ada simple average atau rata-rata sederhana. Dan yang kelima adalah wage average atau rata-rata tertimbang. Nah, ini untuk 5 metode perhitungan HPP menggunakan periodik. Nah, kalau yang perpetual itu metode perhitungan HPP-nya itu ada 3. Yang pertama FIFO, ini masih sama, first in first out. Lalu yang kedua ada LIFO, yaitu last in first out. Dan yang ketiga adalah ada moving average atau rata-rata bergerak. Ya, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari yang periodik dulu. Oke, yang pertama adalah identifikasi khusus.
Identifikasi khusus itu adalah dengan metode ini, setiap barang yang masuk atau diberi tanda pengenal yang menunjukkan harga per satuan. Jadi maksudnya, perusahaan yang menggunakan identifikasi khusus ini mengidentifikasi setiap barang dagangannya dengan menempelkan tanda pengenal atau label. Nah, tanda pengenal itu menunjukkan harga satuan, tapi bagi si perusahaannya. Jadi perusahaannya itu menempelkan suatu tanda yang menunjukkan harga beli dari barang tersebut. Tapi untuk pelanggan tidak akan tahu maksudnya label itu apa. Yang hanya tahu adalah bagi si penjualnya saja. Ini kenapa harus dikasih label? Ini untuk memudahkan penjual pada saat akhir periode untuk menghitung persediaan akhirnya. Jadi tinggal lihat saja label yang masih ada itu, label yang berapa dengan harga yang berapa. Nah, contohnya misalnya persediaan pada tanggal 31 Januari sebanyak 7.500 kilo terdiri dari 75 karung dengan satu karung itu adalah 100 kilo. Atas dasar tanda pengenal yang ada pada setiap karung, misalkan 75 karung itu terdiri dari 40 karung dengan tanda pengenal 700 per kilonya, 30 karung dengan tanda pengenal 650 per kilo, 5 karung dengan tanda pengenal 600 per kilo. Jadi di sini bisa dilihat misalnya masing-masing karung itu dikasih label. Nah, ternyata sisanya ada tinggal 75. Tinggal dilihat labelnya. Oh, ternyata misalnya label 700 kilo itu tinggal 40 karung. Label dengan 650 per kilo itu tinggal 30 karung. Nah, label 600 kilo itu tinggal 5 karung. Nah, berarti persediaan akhirnya itu adalah 75 karung. Berapa rupiah? Tinggal dikalikan saja. 40 dikali 700, 30 dikali 650, 5 dikali 600. Baru dijumlahkan itu menjadi persediaan akhir. Identifikasi khusus ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang transaksinya relatif sedikit dengan nilainya itu tapi yang besar. Contohnya adalah toko perhiasan itu suka ada label-label ya, tapi label-label itu menunjukkan gram-gramnya. Lalu selanjutnya contohnya adalah dealer sepeda motor juga sama, atau mobil juga sama, itu suka ada tanda-tanda pengenal khususnya bagi si penjual. Yang selanjutnya adalah FIFO. FIFO itu adalah first in first out, artinya barang atau biaya yang pertama masuk ke gudang itu pertama dikeluarkan untuk dijual. Jadi barang yang pertama masuk ke gudang pertama untuk dikeluarkan. Nah, berikut ini ilustrasinya, diperhatikan baik-baik. Jadi barang yang dibeli yang pertama ada yang hijau, coklat, abu, dan kuning. Jadi tadi pas kita beli barang, contohnya yang pertama masuk adalah yang hijau dulu, lalu yang coklat, lalu yang abu, dan terakhir adalah yang kuning. Nah, ketika akan menjual barang, urutannya adalah barang yang pertama dijual adalah yang hijau dulu, karena dia pertama masuk. Kalau hijau sudah terjual, baru yang coklat. Apabila coklat sudah terjual, baru yang abu. Apabila abu sudah terjual, baru yang kuning terakhir. Jadi, makanya disebutnya FIFO. Ya, jadi yang pertama masuk, yang pertama keluar untuk dijual. Tadi kan pertama masuk yang hijau dulu. Nah, pertama dijual. Selanjutnya baru yang coklat. Berarti ini setelah yang hijau terjual, baru yang coklat. Setelah coklat terjual, baru yang abu. Setelah abu terjual, baru yang kuning. Ini ilustrasi untuk yang FIFO. Jadi artinya, arus biaya yang keluar untuk harga pokok penjualan itu merupakan arus biaya yang masuk terlebih dahulu, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang belakangan masuk. Jadi harga pokok penjualan ini pasti nilainya adalah nilai barang yang pertama kali masuk. Karena kan harga pokok penjualan itu kan harga beli yang barangnya sudah terjual. Pasti harga pokok ini adalah untuk barang-barang yang pertama masuk. Nih, yang terlebih dahulu. Nah, tapi kalau untuk persediaan akhir, yaitu persediaan yang masih ada, berarti ini adalah untuk barang-barang yang terakhir masuk. Ini, ya berarti bisa si kuning, bisa si abu. Seperti itu ya, ini untuk yang FIFO. FIFO ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual barang yang ada expirednya. Misalnya seperti retail yang menjual banyak barang-barang yang ada expirednya. Jadi pasti yang pertama masuk dulu yang dijual, karena kan memperhatikan dari expired barangnya. Lalu selanjutnya ada LIFO. LIFO itu last in first out, atau barang yang terakhir masuk itu pertama dikeluarkan. Kebalikan dari FIFO ya.
Ini LIFO ini barang yang terakhir masuk itu pertama untuk dikeluarkan. Contohnya ini ilustrasinya. Yang pertama hijau dulu sama coklat, abu, lalu yang kuning. Nah, ketika akan menjual, berarti yang mana dulu yang harus dikeluarin? Yaitu yang terakhir. Tadi yang terakhir adalah warna kuning. Berarti yang pertama dijual adalah si kuning dulu. Kalau kuning sudah terjual, baru tadi ada si abu. Abu sudah terjual, baru keluarkan yang coklat. Apabila coklat sudah terjual, baru keluarkan yang hijau. Jadi ini kebalikannya. Jadi yang dijual yang kuning dulu, yang terakhir tadi masuk. Baru abu, baru coklat, baru hijau. Jadi artinya apa? Kebalikannya. Berarti harga pokok penjualan itu pasti akan menunjukkan nilai dari barang yang masuk belakangan. Nah, sehingga biaya yang tercatat pada akun persediaan adalah biaya yang terlebih dahulu masuk. Jadi harga pokok penjualan itu barang yang sudah terjual pasti nilainya adalah barang yang terakhir masuk. Ini karena akan pertama dijual. Tapi persediaan barang dagangan yang masih ada berarti nilainya adalah nilai barang yang masih yang pertama masuk. Yang ini yang hijau, yang coklat ataupun yang abu. Gitu ya. Ini untuk yang LIFO. Nah, LIFO ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang elektronik, yaitu yang selalu update barang-barangnya. Pastikan misalnya seperti handphone, pasti handphone yang terbaru yang akan ditunjukkan di depan, bukan handphone yang lama-lama, ya kan, gitu ya. Selanjutnya yaitu ada average. Average itu adalah artinya rata-rata. Kayak tadi kan rata-rata itu ada yang simple, ada yang wage. Nah, ini di umumnya dulu ya, rata-rata. Nah, rata-rata itu contohnya tadi beli barang tadi ada yang hijau, coklat, abu, dan kuning. Nah, kalau misalnya pakai rata-rata, ketika dijual, nah ini akan keluar kuning semua. Maksudnya adalah berarti arus biaya itu merupakan biaya rata-rata dari biaya yang terjadi. Jadi tadi kan ada yang hijau, ada yang coklat, ada yang abu, ada yang kuning. Itu ibaratnya adalah harga belinya berbeda-beda. Nah, kalau pakai rata-rata nanti keluarnya itu adalah satu harga, walaupun harganya yang pertama beda-beda, tapi ketika dijual harga belinya itu adalah sama. Jadi ini misalnya adalah kuning semua, itu berarti tadi keempat barang tadi di rata-rata harga belinya menjadi rata-rata, yaitu sama semuanya. Ini untuk ilustrasi yang average. Lalu sekarang kita bahas yang simple average-nya. Ini untuk menghitung bagaimana cara menghitung harga beli rata-ratanya menggunakan simple average. Dengan metode ini, harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara menjumlahkan harga persatuan setiap transaksi pembelian termasuk persediaan barang awal periode dibagi dengan jumlah transaksi pembelian termasuk persediaan barang awal periode. Jadi untuk menentukan harga rata-rata satuan barang, yaitu dengan cara harga satuan setiap barang itu dijumlahkan, dimulai dari persediaan awal dan juga semua pembeliannya, harga satuannya dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah unit persediaan awal dan pembeliannya. Itu menjadi harga satuan untuk semua barang. Yang selanjutnya adalah untuk yang wage average atau rata-rata tertimbang. Harga rata-rata persatuan barang dihitung dengan cara membagi jumlah harga pembelian barang yang disediakan untuk dijual dengan jumlah kuantitasnya. Jadi ini mah caranya adalah setiap unit barang itu dikalikan dulu dengan harga satuannya, dimulai dari persediaan barang dan pembeliannya. Harga unit dikali dengan harga satuannya, baru jumlah dari harga pembeliannya itu dijumlahkan semuanya, lalu dibagi dengan jumlah kuantitas yang dibeli. Itu adalah harga rata-rata untuk yang tertimbang. Oke, tadi sudah dijelaskan yang periodik ya. 5-5-nya sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk dulu ke contoh perhitungannya untuk HPP yang periodik dulu ya. Oke, jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan kalau HPP itu adalah harga beli untuk barang yang sudah terjual. Jadi kita harus cari dulu nih barang yang sudah terjual itu berapa gitu ya. Nah, caranya adalah yang pertama harus kalian ketahui dulu persediaan barang dagangan awal itu berapa. Kan pasti kita punya persediaan barang dagangan awal dulu ya. Nah, kalau udah punya persediaan barang dagangan awal, kita kan melakukan pembelian. Nah, berarti ditambahin sama pembeliannya. Tambahkan dengan pembelian. Nah, di pembelian ini suka ada retur, suka ada diskon. Dikurangi pembelian, kurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian. Ini disebut sebagai pembelian bersih.
Nah, jadi persediaan barang dagangan awal ditambahkan dengan pembelian bersih, ini menghasilkan barang tersedia untuk dijual atau BTUD. Bisa dipahami nggak coba ya? BTUD itu adalah persediaan barang awal itu ditambah dengan pembelian. Jadi kan kita punya barang awal berapa, terus kita beli-beli terus barang dagangan. Nah, berarti barang awal ditambah semua barang kita baru beli, itu namanya barang yang tersedia untuk dijual. Jadi barang itu siap untuk dijual. Nah, terus kita mau cari nih barang yang sudah terjual berapa. Nah, di akhir periode kan di akhir periode ya, kalau periodik. Nah, kita hitung tinggal berapa sisanya persediaan akhirnya, berarti tinggal dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi kan ada barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan barang yang sisanya ada berapa, berarti akan menghasilkan barang yang terjual. Namanya adalah HPP atau harga pokok penjualan. Jadi rumusnya apa sih HPP itu? Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, menghasilkan harga pokok penjualan. Sekarang kita masuk ke contohnya ya. Ini masih yang periodik, berarti dilakukan perhitungannya di akhir periode pada saat jurnal penyesuaian. Oke, ini contohnya. Misalnya ini ada beberapa transaksi dari tanggal 2 Januari sampai ke 10 Desember, ada persediaan awal, pembelian, penjualan, dan penjualan. Ini kuantitasnya dan harganya. Oke, di sini diminta adalah kita harus cari dulu adalah harga pokok penjualannya itu berapa ya. Oke, caranya tadi yang pertama apa dulu? Yaitu adalah persediaan awal. Persediaan awal 200 unit dengan harganya 9.000. Oke. Ini contohnya pakai metode FIFO ya. Berarti first in, first out, barang yang pertama masuk, pertama keluar. Berarti persediaan awalnya 200 unit dikali Rp9.000 menjadi 1.800.000. Ini persediaan awalnya. Lalu kalau sudah persediaan awal, kita masukkan apa? Pembelian. Oke, coba kita lihat ke pembeliannya. Ternyata pembeliannya itu 300 unit, 400 unit, dan 100 unit. Ini dimasukkan satu-satu semuanya. Nih, 300 unit 10.000 dan 400 unit 11.000. Jadi digabungkan semua pembeliannya ya. 300 unit dikali 10.000, 400 unit dikali 11.000, dan 100 unit dikali 12.000. Kurang satu lagi. Nah, ini pembeliannya. Karena tidak ada retur, berarti pembeliannya cukup segini. Berarti ditambahkan menjadi BTUD, persediaan awal ditambah dengan pembelian jadi BTUD. Berarti 1.800.000 ditambah 3 juta ditambah 4.400.000 ditambah 1.200.000 adalah 10.400.000. Nah, barangnya adalah semuanya 1.000 unit. 200 unit ditambah 300 unit ditambah 400 unit dan ditambah 100 unit. Berarti BTUD kita adalah 1.000 unit dengan harganya 10.400.000. Udah ketahuan BTUD, berarti kita harus cari dulu persediaan akhirnya ya. Berarti kita lihat dulu di sini. Kita sudah berhasil jual berapa unit sih? Coba. Penjualan 200 unit ditambah penjualan lagi 100 unit. Berarti 300 ya. Tambah penjualan 200, tadi 300 tambah 200 500. Penjualan lagi 200 berarti 700 unit. Ya, 200 ditambah 100 ditambah 200 tambah 200 adalah 700 unit. Oke, coba. Berarti penjualannya adalah 700 unit. Berarti persediaan akhirnya adalah 300 unit. Nah, ini dapat dari mana? 300 unit itu terdiri dari 200 unit 11.000 dan 100 unit 12.000. Oke. Jadi ini menggunakan FIFO ya, first in, first out. Oke, Ibu akan jelaskan untuk yang persediaan akhirnya dapat dari mana. Coba dilihat dulu ya. Ini ada persediaan awal, lalu ada pembelian dan penjualan. Oke, kita fokus ke penjualannya aja. Oke, ini penjualan ini 200 unit. 200 unit ini ngambil dari mana barangnya? Karena FIFO, berarti kita ambil barang yang pertama, yaitu dari persediaan. Yang ini. 200 unit ini ngambil dari persediaan awal 200 unit. Maka, persediaan awal ini tanggal 5 April ini habis.
karena diambil untuk yang tanggal 5 April. Gitu ya. Lalu selanjutnya ada penjualan lagi. Penjualan ini untuk 100 unit. 100 unit ini ngambil dari mana? Nah, persediaan awal ini udah habis 200 karena diambil dari tanggal 5, maka 100 unit untuk 7 Mei diambil dari 10 Maret. Berarti 300 ini dikurangi dengan 100. Hasilnya adalah 200 unit lagi untuk yang tanggal 10 Maret. Nah, lihat lagi ada penjualan lagi tanggal 20 November. Nah, 20 November ini menjual 200 unit. 200 unit ngambil dari mana? Barang pertama masih ada nih, tanggal 10 Maret 200, berarti ngambil dari sini. Berarti ini habis. Untuk yang tanggal 20 November. Nah, sekarang jual lagi nih, tanggal 10 Desember, yaitu untuk 200 unit. 200 unit ini ngambil dari mana? Persediaan awal sudah habis, pembelian juga sudah habis yang tanggal 10 Maret. Berarti 200 unit untuk 10 Desember ini ngambil dari pembelian tanggal 21. Berarti yang tanggal 21 ini dikurangi 200. Berarti tinggal 200 unit lagi. Nah, berarti persediaan barang dagangan akhir itu tinggal 200 unit dengan harga 11.000, lalu 100 unit dengan harga 12.000. Makanya jadi seperti ini. Bentar. Makanya jadi seperti ini ya. Nih. 200 unit. Unit 11.000 dan juga 100 unit 12.000. Gitu ya. Berarti harga pokoknya adalah 7 juta. Ngambil dari mana 7 juta? Yaitu BTUD 10.400.000 dikurangi dengan 2.200.000 dikurangi 1.200.000 atau dikurangi 3.400.000. Jadi harga pokoknya adalah 7 juta. Ya. Oke. Karena sudah dihitung, berarti kita udah tahu nih persediaan akhirnya 3.400.000, harga pokoknya adalah 7 juta. Lalu kita buat jurnal penyesuaiannya, karena kan periodik itu dilakukannya di akhir periode ya. Karena kan dari awal sampai akhir nilai persediaannya tidak sama dengan realitanya. Nah, di jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan persediaan akhir agar buku catatan itu sama dengan realitanya. Berarti caranya adalah gimana? Caranya seperti ini akunnya. Yang pertama, ini kita catat dulu, di debitnya ikhtisar rugi laba, kreditnya adalah persediaan barang dagangan. Ini adalah untuk menutup persediaan awal. Nah, persediaan awal ini dilihatnya 1.800.000, dapat dari mana? Yang ini ya, persediaan awal 1.800.000. Oke. Lalu masukkan lagi persediaan barang dagangan di debit, sisa rugi laba di kredit. Ini masukkan yang persediaan akhirnya, 3.400.000 dapat dari mana? Dapat dari sini. Yang persediaan akhir ini ya, 200 unit kali 11.000, 100 unit kali 12.000. 2.200.000 tambah 1.200.000 adalah 3.400.000. Nah, seperti ini jurnalnya. Kenapa sih kayak gini jurnalnya? Ikhtisar rugi laba itu adalah ini akun pembantu untuk membantu akun yang tidak mempunyai pasangan untuk di jurnal atau untuk dicatat. Tapi syaratnya adalah ikhtisar rugi laba ini di akhir periode nilainya harus 0. Karena akun ini hanya untuk akun pembantu saja. Apabila kalian menjurnal seperti ini, akibatnya adalah persediaan barang dagangan itu akan menunjukkan nilai persediaan barang dagangan akhir 3.400.000. Karena kan awalnya 1.800.000, persediaan ada di debit 1.800.000, terus di kredit sekarang 1.800.000, maka jadi 0. Nah, terus di debit lagi 3.400.000, maka persediaan barang dagangan akhir ini akan sama dengan realitanya. Oke, ini ya untuk yang perhitungan HPP menggunakan di sistem periodik. Oke.
Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Takutnya nanti terlalu panjang ya. Ini untuk yang periodik dulu. Nah, untuk minggu depan nanti Ibu akan jelaskan perhitungan HPP untuk yang menggunakan perpetual. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Silakan kerjakan soal latihan supaya kalian bisa lebih memahami lagi perhitungan HPP yang periodik ini. Terima kasih banyak, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.